Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali teman-teman bendahara. Salam sehat, salam sejahtera. Kali ini kita akan mencoba bagaimana cara mengisi ARKAS untuk tahun anggaran 2021. Aplikasi ARKAS ini bisa kita download melalui laman yang sudah tersedia. Caranya yaitu dengan mencari di pencarian, misalnya ini saya menggunakan Chrome. Caranya adalah di sini kita ketik saja ARKAS teman-teman ya. ARKAS. Sesudah kita ketik ARKAS, kemudian kita pilih satu di RKAS Dikdasmen Kemdikbud.go.id, download, kemudian kita klik. Nah, di sini sudah muncul laman tempat di mana kita bisa mengunduh aplikasi ARKAS. Walaupun di sini sudah masih tertulis versi aplikasi 2.0.0, namun nanti kalau kita unduh adalah aplikasi terbaru untuk tahun 2021, yaitu versi 3.0.0. Kemudian kita unduh. Kita klik unduh. Karena saya sudah unduh, maka ini tidak perlu saya unduh. Karena saya sudah mengunduhnya dan sudah tersimpan di folder download. Untuk selanjutnya kita install aplikasi ARKAS versi 3.0.0. Instalasi. Sebelumnya jika di komputer kita masih tersimpan aplikasi lama versi tahun 2020 yaitu versi 2.0.0, maka kita hapus dulu melalui kontrol panel di sini teman-teman ya. Di sini jika masih ada aplikasi versi 2.0.0 yaitu versi 2020, maka kita klik kanan kemudian uninstall. Karena di laptop saya ini sudah terinstall ARKAS versi 3.0, maka tidak perlu saya hapus karena kemarin saya sudah install aplikasi tersebut. Jika sudah terinstall, maka di desktop akan muncul ARKAS seperti ini. Kita buka saja. Sesudah kita buka seperti ini, maka di sini ada kode versi 3.0, artinya ini adalah versi terbaru untuk tahun 2021. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita masuk dulu lewat panel di sini, kita klik tombol masuk. Kemudian kita isikan username yang pernah kita gunakan untuk registrasi pada tahun sebelumnya. Perlu teman-teman ketahui bahwa dalam pengerjaan ini koneksi server harus terhubung, ditandai dengan tanda hijau di sini dengan tulisan terhubung dengan server teman-teman. Ini kita ketik dulu username-nya. Untuk selanjutnya, untuk tahun anggaran ini kita pilih yang tahun anggaran 2021. Kemudian selanjutnya kita klik login. Perbandingan jenis belanja masih kosong karena kita belum mengentri data apapun untuk anggaran tahun ini. Kemudian di sini ada tampilan bos reguler, ada bos silpa bos reguler, ada bos daerah lainnya, kemudian silpa bos afirmasi. Silpa bos reguler adalah sisa anggaran tahun kemarin yang belum terbelanjakan dan bisa dibelanjakan untuk tahun anggaran sekarang ini. Demikian juga silpa pos afirmasi bisa juga dibelanjakan untuk tahun ini. Berikutnya
Untuk menarik data jumlah siswa, kita harus memastikan koneksi internet kita terhubung. Untuk selanjutnya, kita klik OK. Berikutnya, untuk menyalin data kegiatan belanja tahun kemarin, maka di sini ada fitur untuk mengcopy. Untuk selanjutnya, sesudah kita mengambil data jumlah siswa dari server, maka di sini sudah tertulis jumlah siswa sesuai dengan kondisi tahun ini. Kemudian jumlah penerimaan adalah dengan jumlah di sini. Jumlah di sini masih tertulis per siswa 900.000 teman-teman. Kelihatannya untuk tanggal saat ini jumlah penerimaan per siswa 950.000 di server belum diperbaiki, belum diupdate sesuai dengan jumlah terbaru yang diterima oleh siswa, yaitu 950 per siswa per tahun. Namun untuk mengerjakan tidak apa-apa, kita kerjakan dulu sambil menunggu perubahan atau update terbaru mengenai jumlah yang diterima per siswa per tahun oleh masing-masing sekolah. Untuk selanjutnya kita klik penganggaran di sini. Penganggaran selanjutnya kita lanjutkan ke aktivasi kertas kerja yang dengan logo tanda kunci di sini. Kemudian kita tulis, kita cari dulu tahun bos reguler teman-teman. Untuk selanjutnya jika sudah kita pilih, kemudian kita klik kertas kerja. Kertas kerja ini untuk selanjutnya untuk mengisi jenis-jenis belanja, kita harus memilih dulu sumber dananya. Kita klik dulu, kita pilih sumber dananya adalah bos reguler. Nah, karena kita tadi sudah mengambil data dari tahun 2020, maka di sini jumlah anggaran dan kegiatan yang kita kerjakan pada tahun 2020 di sini sudah tertera. Dan untuk langkah selanjutnya kita tinggal mengubah anggaran yang sesuai dengan tahun anggaran 2021. Ada beberapa fitur atau tab yang bisa kita gunakan di dalam pengerjaan Arkas ini. Yang pertama ada tambah baru, artinya kita menambah kegiatan baru yang sebelumnya belum ada. Hal yang menarik pada versi 3.0.0 tahun 2020 ini adalah pengisian dilakukan per bulan ya teman-teman ya, per bulan. Selanjutnya ada sisip. Seperti kita ketahui, sisip ini adalah untuk menambahkan jenis kegiatan yang sebelumnya tidak ada. Ubah data. Ubah data di sini artinya adalah jika data tersebut ingin kita sesuaikan sesuai dengan belanja kita nanti, maka data tersebut bisa langsung kita ubah. Baik teman-teman dan Bapak Ibu Bendahara, ketika sudah muncul tampilan seperti ini, ada beberapa tentang bagaimana cara kita pengerjaannya. Yang pertama ada fitur tambah baru, ada tab sisip, ubah data, dan hapus. Untuk tambah baru ini adalah bagaimana caranya kita menambahkan kegiatan baru yang sebelumnya belum ada di dalam rencana penganggaran yang kita buat. Sebuah contoh misalnya kita akan menambah kegiatan baru. Misalnya saja kita akan menambahkan rekening atau kegiatan ulangan harian. Kita pilih di sini pelaksanaan ulangan harian, kita pilih kemudian OK. Untuk selanjutnya kita cari kode rekening. Misalnya saja kita kode rekening penggandaan
penggandaan sudah ini kode rekeningnya. Penggandaan kita klik, kemudian kita oke. Uraian kegiatannya misalnya fotokopi, folio, dan kuarto, kita klik 2 kali di sini. Untuk selanjutnya kita pilih harga satuan. Misalnya saja harga satuannya adalah Rp250. Satuan item lembar. Untuk selanjutnya kita isi misalnya di dalam ulangan harian itu per bulan. Di sini fiturnya pengisiannya bisa kita rincikan per bulan Bapak Ibu. Untuk sebelum kita mengisi per bulan, perlu kita ketahui bahwa untuk di sini merupakan nanti adalah hasil rekap dari keseluruhan kegiatan yang kita isikan pada masing-masing bulan. Namun untuk mengaktifkannya, pertama kali yang kita lakukan adalah kita aktifkan dulu bulan yang ada kegiatannya. Kalau kita rencanakan kegiatan tersebut ada di masing-masing bulan di dalam 1 tahun itu, maka setiap bulan kita aktifkan dulu. Namun untuk kegiatan-kegiatan yang hanya kita lakukan per periodik, maka tidak perlu kita aktifkan semua bulan. Jadi kita aktifkan saja di bulan-bulan yang nanti kegiatan tersebut kita belanjakan. Satu contoh ini adalah karena ulangan harian itu kita lakukan per bulan, maka di masing-masing bulan ini kita aktifkan dulu supaya kita bisa mengisi kegiatan belanja yang akan kita lakukan. Misalnya saja kita membuat rata-rata di dalam penggandaan untuk ulangan harian itu di dalam 1 bulan adalah misalnya 1.500 lembar. Maka di sini kita tulis 1.500. Maka nanti di sini akan otomatis menjumlah dari kegiatan yang akan kita lakukan. Selanjutnya di bulan Februari juga misalnya saja kita tidak sampai atau merencanakannya hanya misalnya 1.200 lembar misalnya. Maka di sini akan otomatis terisi. Di sini misalnya 1.000 lembar di bulan Maret. Misalnya saja ini kita isi angkanya saja teman-teman ya. Jadi itu tadi teman-teman cara menambah kegiatan atau anggaran belanja baru. Dan apabila kita sebelum memastikan data itu benar dan sudah terlanjur kita klik OK, maka bisa kita cari lewat fitur pencarian di sini. Misalnya yang baru saja kita tambahkan adalah ulangan harian, maka kita akan mengeceknya, maka kita tulis di sini di pencarian ulangan harian, kita enter ulangan harian. Nah, di sini Bapak Ibu. Jadi yang barusan saja kita entrikan ulangan harian tadi adalah sejumlah di sini ada 11.550 lembar, jumlah totalnya adalah 2.887.500. Rinciannya per bulan adalah ini. Bisa kita geser sampai dengan bulan Desember. Jadi ini hanya sekedar contoh Bapak Ibu untuk jumlah berapa lembar, berapa jumlah yang kita anggarkan tergantung sekolah kita masing-masing. Kemudian selanjutnya ada fitur sisip. Sisip ini teman-teman untuk menambahkan kegiatan yang sebelumnya tidak ada dan kita ingin menambahkan kegiatan yang baru. Satu contoh di sini adalah pengembangan kompetisi lulusan,
dengan pembiayaan pembelajaran ekstrakurikuler. Ini nomor urutnya sudah 3, kita tambahkan lagi misalnya kita tambahkan amplop, misalnya di sini kita klik 2 kali, harga satuannya misalnya 10.000, satuannya adalah paket. Maka di sini misalnya saja hanya kita belanjakan nanti di bulan Januari. Kita rencanakan juga misalnya di bulan 2 bulan saja, maka kita aktifkan 2 bulan yang ada kegiatannya. Misalnya di bulan Januari ini kita akan membeli 2 paket. Kita tulis 2. Di sini akan muncul angka 20.000 di bulan Januari. Kemudian di bulan April misalnya kita akan membeli 4 paket. Maka di sini akan muncul 40.000, dan yang di sini merupakan jumlah dari keseluruhan yang kita anggarkan di dalam satu tahun, dan selanjutnya kita klik OK. Itu untuk fitur sisip, teman-teman ya. Kemudian untuk yang ketiga adalah fitur ubah data. Ubah data ini fungsinya adalah untuk mengubah dari jenis kegiatan ini yang sudah ada, kemudian kita sesuaikan dengan kebutuhan di tahun 2021 ini. Misalnya saja di sini ada penggandaan lembar soal PTS, akan kita ubah karena jumlah siswa kita berubah, maka kita klik dulu jenis kegiatan ini, jenis rekening ini, kemudian kita ubah datanya. Di sini sudah tertulis 142, jumlahnya adalah 781. Jika data tersebut di bulan Januari, ulangan tengah semester, karena ini tercantum di bulan Januari karena waktu itu adalah kita anggarkan per triwulan, maka kita ubah saja datanya. Ulangan tengah semester ini misalnya kita laksanakan di dalam bulan Maret, dalam bulan Februari, maka Februari ini kita centang, kemudian kita sesuaikan dengan jumlah siswa kita, misalnya 148. Kita klik di sini, maka di sini akan muncul 148 kali harga satuannya adalah 5.500, maka ketemu angka 814.000 rupiah. Untuk ulangan tengah semester ini di sini adalah ulangan tengah semester gasal di bulan Februari. Kalau sudah cocok, kemudian kita pilih OK. Sudah tersimpan di sini, Bapak Ibu. Untuk selanjutnya adalah fitur hapus. Fitur hapus ini adalah untuk menghapus apabila di dalam data di sini ada jenis kegiatan, tetapi di dalam tahun anggaran 2021 kegiatan tersebut tidak ada. Misalnya satu contoh jenis lomba ini, karena di dalam tahun 2021 ini masih di dalam pembelajaran jarak jauh, misalnya salah satu lomba misalnya saya akan hapus. Saya pilih saja lomba, kita pilih dulu jenis kegiatannya, kemudian kita hapus di sini, maka data tersebut akan terhapus. Di sini ada konfirmasi apakah betul-betul kita mau menghapus atau tidak. Jika memang betul, kita klik yes, jika tidak maka kita klik no. Kita klik yes, maka data tersebut akan hilang. Demikian sedikit Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan mengenai bagaimana cara penginstalan sekaligus pengerjaan Arkas versi 3.0 pada tahun 2021 ini. Namun hal yang harus kita kerjakan adalah sebelum kita mengisi Arkas ini,
kita sebaiknya membuat rencana anggaran melalui aplikasi RKAS secara manual. Kita sesuaikan dengan jumlah anggaran, jumlah siswa dalam 1 tahun. Jika sudah selesai dan fix, maka kita baru menyalinnya di dalam aplikasi Arkas ini untuk memudahkan pekerjaan kita. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.